Demonstrasi juga berlangsung di depan Gedung Putih, Washington DC, dan New York. Di Washington DC, ratusan orang berkumpul di depan Gedung Putih pada Jumat malam. Mereka berunjuk rasa dan mengekspresikan kemarahan mereka terhadap aksi brutal dan rasis polisi yang menyebabkan kematian George Floyd. Terlihat pengunjuk rasa membawa poster yang bertuliskan, "Saya tidak bisa bernafas." Kata-kata George Floyd saat lehernya ditindih oleh polisi yang menangkapnya. Unjuk rasa warga di utara gerbang Gedung Putih ini dijaga ketat oleh aparat keamanan. Gelombang unjuk rasa juga berlangsung di Brooklyn, New York, Jumat malam. Rekaman video memperlihatkan sebuah mobil polisi yang terbakar dan aksi aparat kepolisian yang mendorong seorang pengunjuk rasa perempuan dalam aksi tersebut. Polisi juga menangkap sejumlah demonstran. Sementara di Minneapolis yang menjadi epicentrum aksi protes, unjuk rasa juga terus berlanjut. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di jalan-jalan di sekitar kantor polisi yang dibakar di malam sebelumnya. Demonstrasi yang meluas hampir ke seluruh Amerika Serikat ini dipicu kematian George Floyd, seorang pria Afrika Amerika yang meninggal usai lehernya ditindih lutut seorang polisi Minneapolis, Derek Chauvin. Pelaku kini telah dipecat serta didakwa dengan pasal pembunuhan tingkat 3 dan pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian. Gelombang unjuk rasa yang dipicu kematian George Floyd mengakibatkan kerusuhan di sejumlah kota di Amerika Serikat. Kedutaan Besar Republik Indonesia pun mengeluarkan imbauan bagi warga Indonesia di Amerika. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Rifan Duyastono. Kita akan ke Rifan. Apakah aksi demonstrasi masih terjadi hingga saat ini, Rifan? Dan kerusuhan di berbagai kota di Amerika Serikat masih terjadi hingga semalam waktu Amerika Serikat, bahkan di epicentrum dari terjadinya unjuk rasa ini di kota Minneapolis di negara bagian Minnesota. Aksi unjuk rasa ini dan kerusuhan tentunya masih terus berlangsung walaupun pemerintah negara bagian setempat sudah memberlakukan aturan jam malam atau curfew yang sebelumnya ditetapkan untuk diberlakukan pada pukul 8 malam hingga pukul 6 pagi. Akan tetapi sebagian orang dan sebagian pengunjuk rasa masih terus melakukan protes dan kemudian juga masih terus menghancurkan dan membakar bangunan-bangunan yang ada di kota. Dan setelah sebelumnya pada hari Kamis malam waktu Amerika, para pengunjuk rasa membakar salah satu kantor polisi yang ada di kota Minneapolis, semalam para pengunjuk rasa bergeser ke satu kantor polisi lainnya dan menggeruduk kantor tersebut, walaupun para polisi tetap berada di tempat, berada di kantor tersebut. Tidak seperti kejadian sebelumnya, di mana para polisi kemudian meninggalkan kantor polisi tersebut yang kemudian diduduki dan dibakar oleh massa. Kerusuhan tersebut juga tidak hanya terjadi di kota Minneapolis, Amerika Serikat, tapi juga di berbagai wilayah lainnya di negara-negara bagian lainnya di Amerika Serikat, seperti di New York ada aksi pembakaran mobil polisi, kemudian juga di Atlanta juga ada pembakaran mobil polisi juga, kemudian ada pembakaran bangunan-bangunan di pusat kota di San Jose, California, bahkan di Washington DC sendiri, Gedung Putih pun tidak luput dari sasaran para pengunjuk rasa untuk mengekspresikan keinginan mereka untuk mendapatkan keadilan bagi kematian George Floyd, warga kulit hitam Amerika yang diduga meninggal dunia setelah dilakukan aksi kekerasan oleh polisi atas dasar diskriminasi. Nah, sementara itu di kota Minneapolis sendiri, kita kembali ke sana, Gubernur negara bagian Minnesota sempat menyatakan bahwa mereka tidak menduga bahwa aksi unjuk rasa dan kerusuhan masih terus berlangsung hingga malam keempat. Karena kematian dari George Floyd sendiri, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin awal pekan ini, sementara aksi unjuk rasa masih terus berlangsung hingga Jumat malam waktu Amerika Serikat. Untuk itu kepolisian dan juga pihak Garda Nasional pun, pasukan Garda Nasional masih akan terus dikerahkan dan bahkan akan ditambah jumlahnya untuk mengembalikan ketertiban umum yang ada di sana. Yohana. Ya, lalu apa yang terjadi terhadap 4 orang polisi yang terlibat dalam kasus ini?
Salah satu di antara keempat polisi yang terlibat dalam kasus tersebut yaitu mantan polisi Derek Chauvin ini sudah dipidanakan dengan pasal pembunuhan berencana tingkat 3 dan juga satu pasal lainnya yaitu pasal yang menghilangkan nyawa secara tidak sengaja tingkat 2. Sementara 3 polisi lainnya yang terlibat dan berada di lokasi kejadian ketika George Floyd ditangkap dan juga dibekuk dengan menekan tengkuk atau bagian belakang lehernya hingga akhirnya kemudian meninggal dunia. Ini belum dikenai pasal apapun atau dipidanakan. Ketiganya masih terus diperiksa untuk diketahui lebih lanjut apakah akan sama-sama dipidanakan atau tidak. Tapi yang jelas keempatnya hingga saat ini sudah dipecat dari satuan kepolisian masing-masing. Sementara itu pihak keluarga George Floyd sendiri menyatakan bahwa mereka kecewa dengan keputusan jaksa untuk hanya memidanakan para polisi dengan, maksud kami polisi Derek Chauvin, mantan polisi Derek Chauvin, hanya dengan pasal pembunuhan berencana tingkat 3. Karena dengan pasal tersebut maka para jaksa tidak harus untuk membuktikan bahwa mantan polisi Derek Chauvin memiliki niatan sengaja untuk membunuh George Floyd. Yohana. Lalu apa imbauan KBRI sendiri terkait peristiwa ini, Rifan? KBRI Washington DC sudah mengeluarkan imbauan semalam dan sudah disebarluaskan melalui berbagai platform, salah satunya media sosial Instagram, di mana di dalamnya mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada di tengah terjadinya gelombang unjuk rasa di berbagai kota di Amerika Serikat, di puluhan kota bahkan. Kemudian juga pihak KBRI mengimbau warga Indonesia di Amerika untuk tidak keluar rumah, selain tentunya untuk menghindari aksi unjuk rasa yang masih terus berlanjut, termasuk di kota Washington DC, juga untuk mengikuti aturan atau imbauan terkait adanya situasi pandemi COVID-19. Karena bagaimanapun juga situasi saat ini masih menganjurkan masyarakat untuk tidak melakukan perkumpulan massa, apalagi ini dalam bentuk kerusuhan dan tidak ada jarak sosial. Kemudian juga KBRI mengimbau masyarakat untuk terus memantau pemberitaan dan mengikuti petunjuk dari otoritas setempat untuk mengetahui perkembangan apa yang patut untuk dilakukan selama terjadinya gelombang unjuk rasa terhadap meninggalnya George Floyd ini. Dan yang terakhir, pihak KBRI juga mengimbau masyarakat Indonesia di Amerika untuk segera menghubungi pihak KBRI Washington DC maupun KJRI lainnya di Amerika Serikat apabila menemukan situasi darurat. Yohana. Baik, Rifan Dwi Astono, terima kasih untuk update terkini langsung dari Amerika Serikat. Untuk informasinya, Rifan Dwi Astono dari VOA.